Ya, assalamualaikum anak-anak. Seperti tadi yang ibu sudah sampaikan sebelumnya bahwa ibu akan buatkan video materi terkait fungsi, ya. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh membahas mengenai apa itu fungsi, bagaimana ciri-ciri fungsi, sebaiknya kita review dulu pelajaran sebelumnya, yakni apa itu relasi dan bagaimana menyajikan relasi. Jadi kita bahas dulu beberapa contoh soal yang ada di buku seperti yang kalian lihat berikut. Kemarin kan ada tugas itu menyajikan relasi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Saya harap itu semua sudah selesai. Tapi ini kita akan mengerjakan terkait ya relasi yang anggota-anggota himpunannya itu adalah bilangan atau angka-angka dengan aturan relasinya. Jadi kita akan buat seperti itu supaya kalian lebih bukan cuma bisa membuat yang terkait kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa membuat yang terkait dengan bilangan atau angka-angka. Karena kan biasanya kalian bingung kalau di situnya. Sekarang kita coba ke nomor 1. Nomor 1 itu bukan soal pilihan ganda, tapi kita buatkan relasinya, kita buatkan hasilnya. Oke? Nomor 1, relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 4, 9, 16, 25 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi kita mau buat aturan relasi, kita mau buat relasinya dengan aturan yang pertama kurang dari. Nah, untuk membuatnya kita bisa buat dalam bentuk diagram panah, HPB atau diagram Kartesius. Sekarang kita buat dalam bentuk diagram panah. Ya, supaya lebih jelas biasanya kalau gambar-gambar. Oke, kita gambar dulu. Kita buat dulu himpunan A-nya. Oke, kita buatkan 4, 9, 16, 25 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dengan aturan relasi kurang dari, ya ini aturan relasinya. Jadi kita bacanya itu dari himpunan A ke himpunan B. Oke, dengar. Dari kita buat itu kita baca dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita baca 4 kurang dari 1. Oke, tidak. Jadi kita tidak pasangkan. Kita 4 kurang dari 2, tidak juga. 4 kurang dari 3, tidak juga. 4 kurang dari 4, tidak. Apakah 4 kurang dari 5? Oke, 4 kurang dari 5. Jadi ini tanda panahnya ke sini. Sekarang 9. 9 apakah ada kurang dari 1, 2, 3, 4? Tidak ada. 16 dan 25 pun seperti itu. Jadi untuk bagian A hasilnya HPB-nya hanya 1, yakni 4,5. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita buat aturan yang kedua yakni akar dari. Akar dari ya kita buat lagi diagram panahnya 4, 9, 16, 25 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita pasangkan dengan aturan akar dari ya, akar dari. Sekarang apakah 4 akar dari 1? Tidak. 4 akar dari 2? Tidak. 4 akar dari 3? Tidak. 4 akar dari 4? Apakah 4 akar dari 4? Tidak. Apakah 4 akar dari 5? Tidak juga. Jadi 4 tidak ada pasangannya. Kemudian 9. Apakah 9 akar dari 1, 2, 3, 4 atau 5? Tidak ya. Karena 9 itu akar dari berapa? Akar 9? Akar dari akar 9 itu 9 itu akar dari 81. 16 apakah akar dari 1, 2, 3, 4, 5? Tidak ada juga ya, karena 16 itu akar dari 256 kalau tidak salah ya. Kalau salah coba cek di kalkulator. 25 apakah akar dari 1, 2, 3, 4, 5? Oke, tidak ada juga. Jadi untuk akar dari itu seperti ini tidak ada HPB-nya atau himpunan kosong ya. Lanjut kita ke kelipatan dari. Ya. Kelipatan dari, kalau kita buat kelipatan dari, kita lihat bagaimana hasilnya 49, 16, 25, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5 dengan aturan relasi kelipatan. Oke, kita pasangkan. Lanjut 4, apakah kelipatan dari 1? Bukan.
Ya, 4 itu kelipatan dari 2. Oke, kita pasangkan 4 ke 2. 9 kelipatan dari 3 ya. 16 apakah kelipatan dari 1, 2, 3? 16 itu kelipatan dari 2, kelipatan dari 4. Oke. 16 itu kelipatan dari 2. (25) apakah kelipatan dari 1, 2, 3, 4, 5? 25 itu kelipatan dari 5 ya. Jadi seperti itu hasil untuk kelipatan. Dan kalau kita mau buat HPB-nya 42, 93, 16, 2, 16, 4, kemudian 25, 5. Ya, seperti itu. Lanjut. Kita buat lagi kalau kuadrat dari. Bagaimana hasil ketika kuadrat dari? 4, 9, 16, 25, lanjut 1, 2, 3, 4, 5, buat dengan aturan kuadrat dari ya. Sekarang kita pasangkan 4, apakah kuadrat dari 1? Kan 4 kuadrat dari 2, oke kita pasangkan. 9 kuadrat dari 3, ya. 16 kuadrat dari 4, oke. 25 apakah kuadrat dari 1? Ya, 25 itu kuadrat dari 5. Jadi inilah hasil pasangannya untuk kuadrat dari 4, 2, 9, 3, 16, 4, 25, 5. Jadi seperti itu untuk membuat relasi ya dengan aturan relasi yang jelas. Saya harap itu kalian paham ya. Berikutnya itu banyak contoh-contoh soal di sini dengan aturan relasinya. Jadi kalau kita mau buat relasi, ada himpunan A, ada himpunan B, perhatikan aturan relasinya. Jadi jangan memasangkan asal-asalan, tapi harus berdasarkan aturan relasi. Ya. Contoh, kalaupun kalian disuruh buat aturan relasi, ada himpunan A, ada himpunan B, itu nomor 9. Kita bisa lihat ini nomor 9. Nomor 9 ini ada himpunan A 0123 dan ada himpunan B 02468. Di sini kalian diminta untuk membuat aturannya seperti apa yang bisa. 0123 dan B-nya 02468. Untuk membuat aturan relasi untuk kasus ini itu banyak yang bisa kalian buat. Ya, jadi jawabannya ini bukan tertutup hanya satu jawaban yang benar, tetapi juga ada beberapa jawaban yang bisa kalian jawab. Contoh, salah satu jawaban yang bisa kalian jawab untuk membuat aturan relasi dari himpunan A ya, himpunan A 0123 dan himpunan B 02468. Salah satunya yang pertama itu bisa apalagi kurang dari. Oke? Kurang dari dengan aturan relasi itu salah satunya ya. Jadi bukan satu-satunya, kurang dari. Jadi kalau dengan aturan relasi kurang dari coba kita pasangkan 0 kurang dari 0. Oke, tidak. Jadi apakah 0 kurang dari 2? 4, 6, 8? Iya, jadi ini bisa banyak cabangnya ini 0. Ya, lanjut. 1, apakah 1 kurang dari 0? Tidak. Apakah 1 kurang dari 2? Iya, 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6, 1 ke 8. Lanjut 2. 2 kurang dari 0? Tidak. 2 kurang dari 2? Tidak, karena sama. 2 kurang dari 4? Oke, 2 kurang dari 4, jadi kita pasangkan 24, 26, 28. Lanjut 3. 3 apakah kurang dari 0? Tidak. 3 ke 2? Tidak. Apakah 3 kurang dari 4? Iya. Ya.
Jadi 3 ini kita pasangkan ke 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, 3 kurang dari 8. Jadi inilah salah satu judul relasi atau aturan relasi yang dapat kita buat dengan anggota himpunan A 0123 dan himpunan B 02468. Jadi untuk membuat relasi itu, membuat hubungan itu dinyatakan hubungan itu baru bisa dinyatakan sebuah relasi ketika ada aturannya yang jelas, ya. Jadi kita harus tentukan dulu aturannya apa. Kalau tidak ada aturannya, kita yang buatkan aturan. Tapi kalau ada aturannya, berarti kita berfokus itu, patokan kita untuk memasangkan itu adalah aturan relasi. Oke, paham ya? Saya rasa cukup 2 soal itu yang bisa kita bahas terkait soal relasi dan penyajiannya. Lanjut kita ke fungsi. Ibu tidak kalian bisa baca sendiri. Ibu tidak usah lebih menjelaskan satu-satu terkait apa yang ada di bukunya. Jadi langsung ke poin pentingnya saja yang membedakan antara relasi biasa dengan fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi juga. Tapi ada yang membedakan antara relasi biasa dengan relasi fungsi. Jadi fungsi memang sudah pasti relasi, ya. Fungsi itu sudah pasti relasi, ya. Fungsi adalah relasi, itu sudah pasti. Tetapi sebuah relasi belum tentu fungsi, ya. Sebuah relasi belum tentu bisa dikategorikan fungsi. Nah, kapankah relasi itu dapat dikategorikan fungsi? Kita bisa lihat langsung ke contoh. Oke, kita bahas langsung masuk ke contoh. Ini ada himpunan. Ibu berikan langsung ke himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B-nya itu dengan anggota AB, oke? Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya itu AB. Nah, untuk mengkategorikan apakah dia sebuah relasi biasa atau fungsi, kita bisa lihat. Kalau relasi, ya, ini ada tanda panah ke sini. Ini bisa masuk ke dalam relasi. Meskipun 2 ini anggota dari himpunan A ada 2 dan 3 tidak memiliki tanda panah. Dalam hal ini tidak memiliki pasangan. Itu boleh-boleh saja. Atau ini 1 juga ada pasangannya di sini. Itu tetap juga dikategorikan relasi. Kenapa? Karena memenuhi syarat ada hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ini relasi. Tapi kapankah dia sebuah fungsi? Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kapan dia dikatakan fungsi? Ketika anggota dari himpunan A ini kan 1 pasangannya ke A, 2 ini juga dan 3 juga memiliki pasangan. Apakah 2 ke A, 3 ke A? Nah, perhatikan, himpunan A ini 1, 2, 3 ini sama masing-masing memiliki pasangan. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Jadi inilah yang dikategorikan fungsi. Ini yang dinamakan fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan anggota himpunan A memiliki 1 pasangan ke anggota himpunan B, ya. Jadi syaratnya itu wajib semua anggota himpunan A, ya. Dalam hal ini nih, wajib ini anggota himpunannya ini memiliki pasangan ke anggota himpunan B. Meskipun ada B di sini, di himpunan B tidak memiliki pasangan, tidak masalah. Ini diabaikan. Kita fokusnya di A. Jadi himpunan A itu anggota-anggotanya harus memiliki 1 pasangan. Jadi catat, yaitu 1 pasangan, 1 pasang saja ke anggota himpunan B. Jadi syaratnya harus semua memiliki pasangan dan hanya 1 pasangan ke anggota himpunan B, baru bisa dikategorikan fungsi. Contoh yang lain kalau kita buatkan diagram panah 1, 2, 3, kemudian ada A, B sini, kita bisa pasangkan seperti ini. Ya,
ini 2, kemudian ada 3. Ini adalah diagram panah dari fungsi. Oke, relasi fungsi. Dalam hal ini fungsi. Kenapa? Karena ini 1, 2, 3 memiliki semua pasangan dan hanya satu pasang. Jadi memenuhi syaratnya dari fungsi. Oke. Terus ketika ada lagi tanda panah, kalaupun ada tanda panah ke sini, 1 juga ke B, kalian bisa lihat 1 ke B. Ketika diagram panahnya seperti ini bentuknya, berarti ini adalah K, bukan fungsi. Kenapa? Karena ini 1 memiliki 2 pasang, sementara syaratnya itu hanya 1 pasangan. Jadi tidak boleh di sini bercabang. Jadi hanya boleh 1 saja. Memang memenuhi syarat semua pasangannya memiliki pasangan, tapi ada 1 yang 2 pasangannya. 1 ke A, 1 ke B, itu tidak boleh. Jadi diagram panah ini bukan fungsi. Ya, sudah jelas ya perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Jadi ibu ulang. Dikategorikan fungsi, sebuah relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan A itu memiliki satu pasangan ke anggota himpunan B. Itulah dinamakan fungsi. Ya, paham ya? Jadi itu yang membedakan. Nah, pada fungsi ada 3 istilah yang penting. Yang tadi untuk himpunan A tadi yang 1, 2, 3 ini, himpunan A, ini dinamakan dengan daerah asal. Ya, daerah asal. Bahasa matematikanya itu domain. Daerah asal. Nah, himpunan B yang tadi, himpunan B yaitu AB tadi ini dinamakan adalah daerah kawan. Bahasa matematikanya adalah kodomain. Oke. Kodomain ini ada di label biru itu ada. Kemudian ada istilah ketiga, daerah hasil. Ya, daerah hasil bahasa matematikanya itu range, itu R, biasa kita singkat dengan R, itu range. Dan apa yang kita tulis di range adalah tidak lain adalah HPB, himpunan pasangan berurutannya, hasil pasangannya itu tadi. Ya. Jadi itu yang kita tulis di situ. Di range-nya, di hasilnya, HPB-nya. Kalau ini kita tulis 1, 2, 3, kemudian ada A, B, kemudian berpasangan di sini 1 ke A, 2B, 3B, oke? 2B, 3B. Maka yang kita tulis di R atau range-nya itu aturannya ya inilah 1A buka kurung 2B lagi buka kurung 3B balas dengan kurung kurawal. Jadi seperti itulah menuliskan range atau hasil. Ya, jadi itulah tadi pembahasan singkat. Mudah-mudahan jelas, singkat, padat dan jelas. Ya, mudah-mudahan jelas dan kalian paham. Yaitu terkait definisi fungsi, ciri-ciri fungsi dan bagaimana 3 istilah pada fungsi. Kalau relasi kan tidak ada yang kita kenal, daerah asal, daerah kawan, dan range. Tapi kalau di fungsi itu kita bisa namakan seperti itu. Ada istilah domain, kodomain, dan range. Nah, kalau kita lihat di sini di bukunya itu ada, bisa perhatikan tabel yang ini. Di sini ada contoh fungsi dan bukan fungsi ya. Sini bisa dibedakan dari HPB-nya, contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Ini tabel ini adalah sebagai bahan latihan. Begitu seterusnya. Ya, saya rasa cukup untuk penjelasan Ibu terkait materi fungsi, mengenal fungsi, bagaimana karakteristik fungsi. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian paham. Dan untuk kalaupun ada yang tidak kalian pahami, silakan bertanya langsung ke Ibu di chat ya. Atau bisa di pertemuan berikutnya di meeting, bisa bertanya ke situ, di situ ya. Mengenai fungsi.
Dan untuk tugasnya yang bisa Ibu berikan untuk pertemuan kali ini, yakni buatlah 2 himpunan, himpunan A, himpunan B, terserah anggotanya apa. Jadi kalian yang buat, terserah anggotanya apa. Kemudian dengan aturan relasi, terserah juga kalian buat aturan relasinya, ya, ada aturan relasinya, dan pastikan bahwa itu adalah sebuah fungsi, ya. Jadi Ibu ulang, tugasnya kalian adalah membuat himpunan A, himpunan B, dan aturan relasi. Itu terserah anggota himpunannya apa, mau himpunan A dan himpunan B-nya terserah kalian. Ada aturan relasinya, kalian yang buat sendiri aturan relasinya, dan relasi yang kalian buat itu adalah sebuah fungsi. Ya, jadi jelas di situ, entahlah kalian gambarkan ke dalam diagram panah atau ke HPB-nya atau ke diagram Kartesiusnya, tapi jelas bahwa relasi yang kalian buat itu adalah sebuah fungsi. Hanya 1 soal, kalian bisa tulis di buku tugas. Ingat, untuk mengerjakannya tulis dulu himpunan A-nya apa, himpunan B-nya apa, dan aturan relasinya apa. Kemudian gambarkan, entah itu kalian tulis di diagram panahnya atau bisa lengkap semuanya keseluruhan dengan HPB dan diagram Kartesiusnya, itu malah lebih bagus supaya lebih paham lah kalian kembali, ya. Jadi silahkan dikerjakan, paling lambat ini malam kita kumpul tugasnya di link yang sudah Ibu bagikan tadi di grup. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.